وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. Bapak-bapak yang Allah SWT muliakan, khusus orang tua kita, Ketua DKM Pak Haji Aep, semoga Allah SWT senantiasa sehatkan badan kita dalam sehat walafiat. Allah kabulkan doa-doa kita, Allah berikan hidayah, taufik, istiqomah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pada halaman 57, Pak, yang megang kitab. Selanjutnya adalah setelah kemarin kita bahas mengenai bismillah dari surat Al-Fatihah, maka selanjutnya ini sunnah. Sunnah di dalam Fatihah adalah membaca amin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis riwayat Bukhari. Apabila, kata Rasulullah, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka hendaklah kalian mengucap amin. Karena sesungguhnya orang yang ucapan aminnya sama, sesuai, bertepatan dengan ucapan amin malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 782. Nah, ini dari hadis ini, Pak. Pertama, sunnah amin itu kalau imamnya membaca kencang atau jahar. Karena Nabi bilang idza qalal imam, apabila imam membaca waladdallin, berarti bacanya kencang. Baru kita disunahkan baca amin. Kemudian yang kedua dari hadis ini juga bahwa sholat kita atau Fatihahnya imam itu diaminkan juga oleh para malaikat. Ini luar biasa ini. Malaikat nggak ada kepentingan apa-apa, Pak. Dia udah suci dari dosa. Dia punya tugas, ini malaikat-malaikat ditugaskan Allah untuk mengaminkan. Dia nggak bakal bisa mengaminkan kalau nggak ditugasin Allah. Ada malaikat khusus yang ditugaskan mengaminkan doanya imam atau Fatihahnya imam. Nah, terus yang ketiga, ini yang penting, kita yang membaca amin, kalau sesuai dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Kalau amin itu berat, maka kita mungkin nggak ngamalin nggak apa-apa. Tapi ternyata untuk menghapus dosa-dosa kita cukup dengan amin. Amin itu berapa huruf, Pak? Kalau pakai bahasa Indonesia cuma 4 malah, A-M-I-N, atau 5 tambah I-nya 2, atau 6 tambah A-nya 2. Pokoknya intinya cuma 6 huruf gitu paling banyak juga ya. Kalau pakai bahasa Arab itu paling cuma A, 2, Mi, 2, Nun, 5 huruf. Amin itu 5 huruf, A-nya dihitung 2 karena panjang ya. Jadi ada 5, cuma sekedar 5 huruf, tapi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Ini kan kalau enggak juga diamalin, waduh, ini merasa enggak punya dosa,
Satu, atau memang nggak tahu ke bahaya dari dosa. Orang yang nggak tahu bahaya sesuatu itu dia nggak risau. Orang nggak ngerti bahayanya dosa, dia nggak peduli mau dosa diampuni nggak diampuni, pokoknya udah dosa sekalian aja dosa. Ada yang kamu dosa ini kayak gini, ya udah sekalian deh, karena udah terlanjur dosa, udah kita lanjut buat dosanya terus, karena nggak tahu bahayanya dosa. Padahal yang bikin masalah di dunia ini semuanya dosa. Padahal yang membuat nanti susahnya meninggal dosa, yang membuat masalah di kubur dosa, yang membuat masalah di akhirat dosa semua. Jadi ini dosa ini musibah terbesar dalam hidup kita sampai mati kita. Ini dosa ini. Nah, maka bagi orang-orang yang merasa punya dosa, yang pertama, yang kedua risau dengan dosanya, ini ada cara untuk mengampuni dosa mudah. Dengan cara apa? Amin. Nah, amin itu artinya adalah kabulkanlah. Amin ini. Amin ini adalah amalan yang diberikan spesial untuk umatnya Nabi. Makanya ada riwayat Rasulullah SAW, kata beliau, ma hasadatnal yahud kama hasaduna bisalam wa amin. Kata Nabi, tidak pernah orang Yahudi dengki, iri, cemburu sama kita melebihi cemburu mereka dengan dua perkara. Pertama dengan assalamualaikum, orang Yahudi cemburu banget, dia nggak punya tuh salam seperti kita. Yang kedua adalah amin. Ini berarti amin itu memang hadiah dari Allah buat kita. Karena Fatihahnya sendiri ini surat yang spesial diturunkan untuk kita. Jadi mengaminkan Fatihah juga spesial untuk kita. Nah, ketika kita udah minta hidayah ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah dalam semua aspek kehidupan kita, hidayah di dalam rumah tangga, hidayah dalam mendidik anak, hidayah dalam politik, hidayah dalam ekonomi, hidayah dalam ibadah, hidayah di dalam WC, hidayah di dapur, hidayah di pasar, hidayah di kantor. Kalau Allah kabulkan, maka kita sempurnakan permintaan hidayah tadi itu dengan amin. Sempurnakan itu. Maknanya ini kata Syekhuna, kata orang para sufi disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani misalnya, kata beliau bahwa 104 suhuf dengan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kita, termasuk Quran 104 itu terangkum makna kandungannya di dalam Al-Quran. Semua kitab-kitab suci terdahulu, suhufi Ibrahim, suhufi Musa, suhuf-suhuf itu mushaf-mushaf itu terangkum di dalam Quran. Isi kandungan Al-Quran terangkum di dalam Fatihah. Jadi maknanya semua doa-doa yang ada dalam kitab-kitab suci terdahulu pun ada di dalam doa dalam Al-Quran. Dan doa-doa dalam Al-Quran juga terangkum di dalam Fatihah. Mana doa dalam Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Berarti ketika kita meminta hidayah, di situ ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ ada Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina, minta agar keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah, qurrata a'yun, enak dilihat mata. Di situ ada Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Di dalam ihdinas siratal mustaqim kita juga meminta agar urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran itu juga doanya. Di situ juga ada doa agar Rabbana la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami in nasina au akhtana, ketika kami lupa atau berbuat salah secara sengaja. Itu terangkum semua di dalam ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika kita mengaminkan ihdinas siratal mustaqim sama seperti meminta doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan doa-doa yang ada di kitab-kitab suci sebelumnya. Keren gak ini Pak? Jadi kalau bahasa Syekhuna itu amin itu seperti password ATM ataupun PIN ATM, cuman 5 huruf, tapi terbuka di dalam tabungannya itu doa semua yang Allah turunkan dalam kitab-kitab suci sebelum kita. Jadi jangan sampai malas. Ini kadang-kadang yang malas amin tuh ya ustadz juga.
Yang malas ngeluarin suara, malas baca amin itu justru kadang-kadang yang ngerti. Yang nggak ngerti orang awam, apalagi bocah-bocah, amin, entah main-main, entah serius, pokoknya yang penting aminnya kencang. Tapi bapak-bapaknya yang udah merasa mungkin punya jenggot, mungkin apa, mungkin berwibawa, mungkin apa, kayak malas gitu amin. Kadang nggak baca, diam aja. Nggak percaya, silakan kalau nggak percaya. Sholat di samping orang yang punya jabatan dan nggak ngerti di perkara begini, dia aminnya nggak kenceng Pak. Banyak sekali ini kita nggak males, kita wakilkan amin-amin kita tuh pada anak-anak malah. Mereka kita yang perlu diampuni dosa, mereka nggak punya dosa. Justru kita yang lebih berhak untuk membaca. Ini jadi mulai sekarang kalau imamnya baca waladhdallin maka amin, kita baca amin semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud bertepatan dengan aminnya para malaikat gimana? Ulama katakan bertepatannya itu dalam segi keikhlasan. Gak mesti tepat dalam waktu, karena kita kan gak tahu kapan malaikat itu aminnya kapan emang. Kita nggak tahu, maka kita minimal bertepatan dengan keikhlasan mereka. Sebagaimana malaikat, dia nggak ada kepentingan untuk mengaminkan, nggak ada kepentingan apapun selain mengaminkan doa ihdinas siratal mustaqimnya imam, maka kita pun juga mengaminkan doanya imam itu nggak ada kepentingan apa-apa. Bukan karena imamnya itu adalah orang yang bakal memberi kita sesuatu, bukan karena dia ini orang gede, bukan karena dia itu pejabat, bukan karena dia itu orang terkenal. Pokoknya siapapun imamnya, dia baca waladhdallin, kita baca amin, berarti ikhlas. Nah, keikhlasan kita sama seperti ikhlas malaikat yang gak punya kepentingan apa-apa dalam mengaminkan. Itu kata ulama, tafsiran dari hadis ini yang pertama. Jadi akan diampuni dosa kalau aminnya kita bertepatan dengan aminnya malaikat. Aminnya bertepatan apanya? Ikhlas. Yang kedua, bertepatan dengan aminnya malaikat itu dari segi waktunya. Bertepatan maksudnya berbarengan dengan aminnya malaikat dari segi waktunya. Kapan malaikat itu mengucapkan amin? Ketika imam membaca amin. Nah, ini penting. Kadang-kadang kalau sudah suaranya mantap, apalagi hafiz Quran, bacanya udah kayak sudes atau sadis atau apalah nggak tahu, pokoknya Musyari Rasyid. Kemudian ketika waladhdallin, imamnya senyap, imamnya diam, seolah-olah kayak penyanyi konser. Semuanya begitu lebih kurang jadinya mewakilkan kepada makmum untuk baca amin. Ini nggak benar. Kalau ikut kepada penafsiran tadi yang kedua, maknanya kalau imamnya tidak membaca amin sehingga berbarengan dengan makmum aminnya, maka dia makmum tidak berbarengan dengan aminnya malaikat. Jelas gak kira-kira Pak ini? Jadi kita nggak diampuni dosanya gara-gara imamnya tidak mengamalkan sunnah. Nah, mestinya imamnya lebih dulu membaca amin, itu maksudnya. Terus imam, nah ini juga disunahkan membaca bersamaan dengan bacaan aminnya makmum. Tidak ada amalan di dalam sholat yang disunahkan dan dianjurkan imam dan makmum melakukan secara bersama-sama selain amin. Nggak ada. Gerakan lebih dulu imam dulu, baru kita gerak. Bacaan Fatihah misalnya, imam dulu baca Fatihah, baru kita baca. Tapi untuk amin disunahkan bareng, hanya amin aja, nggak ada yang lain. Yang kedua adalah fa innaka taqdi wa la yuqda dalam kunut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Kunut bahagian yang kedua itu imamnya sunnah baca bareng dengan makmum. Jadi ada dua perkara sholat atau perbuatan sholat yang dianjurkan imam dan makmum berbarengan. Dari Nu'aim al-Mujmir rahimahullah ta'ala, ini tabi'in, aku sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hatta balagha waladhdallin qala amin. Abu Hurairah bilang, Sayyidina Nu'aim al-Mujmir bilang, Abu Hurairah ketika menjadi imam, ketika sampai waladhdallin, Abu Hurairah baca amin. Wa qala nas, dan makmum di belakang juga membaca amin. Di akhir sholat
Abu Hurairah bilang, inilah asbahukum sholatan bi Rasulillah. Saya adalah seorang yang paling serupa sholatnya dengan Rasul di antara kalian, kata Abu Hurairah. Jadi maknanya Abu Hurairah benar-benar mempraktekkan cara sholatnya Nabi, sehingga kalau beliau aminnya kencang, maka Nabi pun dulu aminnya kencang. Dan seperti itulah di dalam riwayat-riwayat yang ada. Jadi imam jangan sampai diam, semuanya juga membaca amin, semuanya perlu diampuni dosanya. Bukan hanya makmum, tapi imam juga sangat amat membutuhkan pengampunan dosa daripada Allah Jalla wa'ala. Halaman 58. Oh ya, sebelumnya sunnah sebelum kita membaca amin di dalam riwayat Ibnu Majah, kita membaca Rabbil Firli. Jadi ada jeda antara waladhdallin dengan amin itu sunnahnya ada jeda. Nah kita baca Rabbil Firli. Kalau ulama kita suka menambahkan wali walidayya walil mukminin baru amin. Minta ampun untuk kita, orang tua dan orang-orang beriman. Yang ke-11, membaca surah setelah suratul Fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Rakaat ketiga dan keempat tidak disunahkan baca surah. Tapi madhab Imam Syafi'i, pendapat qadim, pendapat kedua dalam madhab Imam Syafi'i, itu sunnah membaca surah pada 4 rakaat semuanya. Jadi ya mungkinlah seperti sekarang zuhur misalnya, kan imamnya nggak baca, diam. Kita rakaat ketiga sudah selesai Fatihah. Maka daripada bengong, karena nggak dengerin imam bacaan imam kan, daripada bengong, ngantuk pula seperti sekarang misalnya, nah, maka bacalah surah, nggak apa-apa, sambil nunggu imam ruku pada rakaat ketiga dan keempat. Begitu pula pada rakaat pertama dan kedua kita baca wal asri, imam baca lam yakunil ladzina al-bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Tentu panjangan imam, kita udah baca wal asri kok nggak selesai imamnya, maka nggak apa-apa, baca lagi Pak surah. Bapak apalnya Pak, ya udah kulhu dah, ya udah kulhu lagi sampai imamnya ruku. Jadi jangan bengong, ini untuk sholat surat sholat yang pelan suaranya ya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi yaqra'u fi rak'atayil ulayain min salatil zuhri bi Fatihatil Kitab. Nabi itu membaca pada dua rakaat yang pertama dari sholat zuhur, bacanya Fatihatul Kitab. Yang pertama suratul Fatihah, yang kedua wasuratain. Beliau membaca 2 surah. Maksudnya 2 surah, 1 surah di rakaat pertama, 1 surah sempurna di rakaat kedua. Itu mana dari 2 surat. Yutawilu fil ula wa yuqassiru fi tsaniyah. Beliau memanjangkan bacaan surah di rakaat yang pertama dan memendekkan bacaan surah di rakaat yang kedua. Wa yusmi'u al-ayata ahyanan, riwayat Bukhari. Dan Nabi SAW kadang-kadang suka memperdengarkan kepada kami bacaan beliau. Satu ayat. Sholat zuhur pelan atau kencang? Pelan. Tahu dari mana Abu Qatadah, Sayyidina Abu Qatadah sahabat itu, bahwa Nabi itu baca surah? Itu maksudnya, kan pertanyaannya gitu, tahu dari mana? Kan padahal Nabi baca apa sih? Jangan-jangan baca zikir, jangan-jangan memang diam. Tahu dari mana beliau kalau Nabi itu baca surah, baca Fatihah? Oh, ternyata di akhir daripada riwayat beliau katakan wa yusmi'ul ayat ahyanan, Nabi memperdengarkan kepada kami 1 ayat kadang-kadang. Oh, jadi begini prakteknya Pak. Dan sebahagian ulama seperti Syekhina Syekh Ismail Usman Zain, guru dari Syekh Nuruddin, suka mempraktekkan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi di dalam sholat zuhur atau asar, walaupun senyap, walaupun diam, walaupun sir, tetapi imam mengencangkan suaranya 1 ayat untuk memperdengarkan kepada makmum sebagai mengikuti Rasulullah SAW seperti itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, begitu lebih kurang.
Jadi nggak semuanya dikencengin, tapi ada yang dikencengin. Saya pernah di sini juga ngencengin pas surat, tapi karena lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Dikira sholat Jumat, karena biasanya kesini sholat Jumat. Jadi imam dulu awal-awal ngajar hari Kamis siang zuhur. Pernah kaget nggak Pak? Alhamdulillah. Jadi nggak ngantuk jadinya. Saya pun jadi terperanjat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata ada Nabi juga pernah Pak. Jadi jangan disalahin. Ada dalilnya juga. Itulah lebih kurang ya. Nah, jadi sunnahnya baca surah itu Pak, sunnahnya sempurna. Karena suratain, 2 surat. Rakaat pertama 1 surat, rakaat kedua surat kedua. Kadang-kadang kita karena pengen keren-kerenan ya ala kulli hal, pengen kelihatan wah gitu, kelihatan hafil Quran, sehingga bacanya tuh dari tengah-tengah. Ya bagus, tetapi tidak sempurna gitu ngikutin. Kalau mau baca yang kayak gitu, itu dalam sholat tahajud. Itu dalam sholat sholat Allah tarawih. Itu bacanya tadarus dari Al-Baqarah lanjut nanti sampai ayat berapa. Nanti tarawih hari berikutnya lanjut lagi, tahajud juga begitu. Tahajud kalau sholat malam sunnahnya begitu. Nabi baca Baqarah, terus kemudian Ali Imran, Maidah dan seterusnya. Tapi untuk bacaan sholat wajib, kebanyakan riwayatnya, hampir seluruh riwayat, Nabi itu bacanya surah yang sempurna. Mau sholat itu panjang tapi sempurna 1 surat. Misalnya dalam sholat Jumat, Nabi membaca surat Al-Jum'ah dengan Al-Munafiqun, juz 29 apa 28 biji? 28. Surat Jumat 1 surat, nanti surat Al-Munafiqun 1 surat. Jadi bukan dipotong doang. Tiba-tiba idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, itu potongan. Benar satu dari awal surat sampai akhir surat, itu yang afdol. Jadi Bapak, lebih afdol kita baca 1 surat sempurna walaupun pendek. Gak apa-apa ya. Kulhu ya kulhu lagi gitu, lebih kurang. Ini kan kita mau ujungnya kulhu juga kan. Kuliah idaja gitu misalnya setelah. Nah itu yang pertama. Surat itu afdolnya bacanya sempurna. Ya, 1 rakaat 1 surat. Yang kedua, di dalam surah sunnahnya itu berurutan. Jadi atas bawahnya. Kalau baca Al-Hakumut pada rakaat pertama, rakaat keduanya wal asri. Bawahnya tuh langsung. Kalau kita baca Alam Taro, bawahnya li ilafi Quraisy. Jadi urutan Qur'annya itu yang lebih afdol. Ya boleh kita baca Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat keduanya Anas dari ujung ke ujung. Ya boleh-boleh saja, itu nggak jadi masalah. Tapi afdolnya langsung setelahnya. Jadi Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua Ali Imran. Ya begitulah lebih kurang ini kalau mau itu ya. Setelah habisnya udah maghrib, zuhur itu setelahnya maghrib. Terus kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, sunnah surah yang disunnahkan sesuai dengan hadis itu lebih afdol dibaca pada waktu-waktu tertentu. Misalnya saat ketika malam Jumat maghrib, ingat ya, malam Jumat maghrib afdolnya kita baca kuliah rakaat pertama, kulhu rakaat kedua. Mau Bapak hafiz Quran, baca banyak hafalannya berjuz-juz, tetap sunnah yang paling utama ngikuti Nabi. Kuliah kulhu. Itu maghribnya, gitu ya. Terus kemudian untuk isya malam Jumat, sunnahnya baca sabihis marobikal al-a'la sama hal ataka hadithul ghosyiyah. Gitu ya. Itu yang agak pendek. Kalau yang agak panjang Jum'ah Munafikun. Malam itu, malam Jumat, malam Isya, malam Jumat. Kemudian subuh Jumat, ini afdolnya baca As-Sajadah juz 21 Alif Lam Mim Tanzil dengan rakaat keduanya Hal Ata 'alal Insan surah. Tapi panjang kayaknya, ini orang awam gak mampu. Santri pun belum tentu mampu, itu maksudnya kan, kadang-kadang kecuali yang udah terbiasa. Kalau di azan pasti itu. Jadi santri gak bakal masbuk Pak kalau seandainya bacanya As-Sajadah, karena udah tahu santri tunggu sujud tilawah baru dia bangun, wudhu pun masih keburu lagi, la ilaha illallah taubatan nasuha. Ini gara-gara tadi karena udah tahu kebiasaan pasti bacanya Sajadah. Kita dari awal pun tetap nunggunya lama. Nah
gitu, itu teknik santri zaman baheula tah gitu ya. Nah, tapi kalau orang awam kita baca itu takutnya kurang kelamaan. Ada yang mau kerja, ada yang mau dagang, ada yang mau apa macam-macam ya. Jadi bacanya pilihan yang kedua aja deh. Sabihis hal ata lagi. Sabihis hal ata lagi. Nanti pas waktu Jumatan, sabihis dengan hal ata, atau yang mau panjang tadi al-jum'ah dengan al-munafikun. Pilih mana? Al-jum'ah munafikun atau sabihis dengan hal ata? Nah, nggak usah tanya itu Mbak ya, itu nggak perlu survei, itu Mbak udah tahu. Nah, jadi Pak, imam Jumat itu bukan karena dia hafal atau nggak hafal, tapi kita baca sabihis dengan hal ata tuh karena ngikuti riwayat Bukhari, sunnah. Yang penting ini, ada sebahagian itu yang bilang ngajarin gitu, kamu nanti kalau jadi khotib, kalau jadi imam, jangan sabihis hal ata mulu. Nabi yang baca masalahnya, karena Rasulullah senantiasa kalau baca itu di dalam sholat Jumat sabihis marabikal a'la dengan hal atakan, bukan karena nggak hafal yang lain. Kalau mau ganti al-munafikun dengan al-jum'ah dengan al-munafikun kalau mau, itu yang kedua. Tapi wallahu a'lam lah itu makan. Nah, untuk sholat ba'diyah maghrib sunahnya kuliah kulhu. Ba'diyah maghrib sunahnya kuliah kulhu. Untuk sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qobliyah subuh kuliah kulhu. Kuliah kulhu, cuma ulama afdolnya nambah alam nasroh dengan alam taroh. Alam nasroh di rakaat pertama dengan kuliah, rakaat kedua alam taroh dengan kulhu. Nah, ini kalau baca alam-alam sembuh nanti dari alam. Alam nasroh dengan alam taroh, kata ulama kalau baca alam-alam istiqomah baca alam-alam, maka akan bebas dari alam. Alam itu penyakit, sembuh daripada penyakit itu alam-alam. Kemudian duha sunahnya Bapak berapa rakaat dulu? Kalau Bapak 2 rakaat berarti kuliah kulhu. Kalau Bapak 4 rakaat sunahnya itu wasyamsi dengan ad-duha kuliah kulhu. Ini kalau salat itu surah-surah yang disunnahkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.